Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Nurudin dengan NIM 205221340 dari kelas AKS 3I Prodi Akuntansi Syariah, memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah, yaitu terkait dengan transaksi kerjasama. Nah, dalam Islam terdapat 5 bentuk kerjasama bisnis, yaitu syirkah, kemudian mudharabah, ada lagi jual beli transaksi dengan pemberian kepercayaan, dan yang terakhir titipan. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, bentuk kerjasama syirkah. Nah, bentuk kerjasama syirkah dalam ekonomi Islam bisa dibilang sepadan dengan konsep joint venture dalam ekonomi konvensional. Sistem kerjasama ini berjalan dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan bersama. Nah, sumber daya yang digabungkan bisa dalam berbagai macam bentuk yang disepakati, mulai dari modal, uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama syirkah umumnya dilakukan oleh 2 orang atau 2 pihak, dan bisa juga lebih dari itu. Kemudian kedua, bentuk kerjasama mudharabah. Nah, kerjasama mudharabah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan 2 pihak, yaitu pemodal yang disebut sohibul mal dan pelaksana usaha yang disebut mudharib. Hasil dari bentuk kerjasama ini sering disebut sebagai bagi hasil, dan penentuan persentase bagi hasilnya ditentukan lebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Dalam bentuk kerjasama ini, mudharib memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang dia pinjam serta membayarkan keuntungan sesuai kesepakatan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan besaran yang disepakati dan dalam rentang waktu yang telah disepakati juga. Kemudian yang ketiga, bentuk kerjasama jual beli atau murabahah. Nah, bentuk kerjasama jual beli atau murabahah ini dalam Islam juga sering disebut sebagai murabahah. Nah, dalam bentuk kerjasama ini terdapat penyerahan kepemilikan barang antara penjual dan pembeli. Bentuk ini adalah bentuk kerjasama paling umum dalam ekonomi Islam. Ada beberapa bentuk akad yang boleh dilakukan dalam murabahah, yaitu bisamanil ajil, salam, istisna, istijar, ijarah, dan sorof. Nah, bisamanil ajil itu transaksi jual beli dilakukan dengan penetapan harga yang berbeda untuk pembelian tunai dan angsuran. Kemudian untuk salam, transaksi jual beli secara tunai, namun penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Kemudian istisna. Nah, akad istisna ini adalah transaksi jual beli dengan sistem pemesanan pembayaran dilakukan saat pengambilan barang. Kemudian ada ijarah. Ijarah adalah transaksi jual beli jasa baik dalam bentuk penyewaan, terus tenaga atau keahlian. Kemudian sorof atau sarf, transaksi jual beli mata uang antara negara. Kemudian yang keempat, bentuk kerjasama pemberian kepercayaan. Bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian atas penjaminan atau penyelesaian hutang dengan pemberian kepercayaan. Dalam melakukan kerjasama ini, ada beberapa akad yang umum digunakan, diantaranya adalah jaminan atau kafalah atau domanah, gadair atau ran, dan pemindahan hutang atau hiwalah. Akad jaminan memungkinkan adanya pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada penjamin. Sedangkan gadai dilakukan dengan memberikan barang berharga dengan nilai yang setara atau lebih dari nilai pinjaman, dan pemindahan hutang dilakukan untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang kepada orang lain. Kemudian yang kelima, akad kerjasama yaitu bentuk kerjasama titipan atau wadiah. Nah,
Wadiah ini, bentuk kerjasama ini dilakukan dengan menitipkan barang berharga yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang dipercaya. Selama masa penitipan, maka orang tersebut dapat memberikan biaya jasa penitipan kepada orang yang dititipkan. Kemudian tambahan bentuk kerjasama perwakilan, transaksi atau wakalah. Selain 5 bentuk kerjasama yang telah disebutkan, ada bentuk kerjasama keenam. Bentuk kerjasama ini disebut dengan wakalah. Dalam bentuk kerjasama ini, seseorang boleh menitipkan atau memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelesaikan transaksi miliknya, misalnya seperti transaksi penyerahan rumah, surat berharga, dan lain sebagainya. Bentuk transaksi ini umumnya dilakukan antara seseorang dengan manajer investasi yang dipilih dia, seperti itu. Dan saya akan memberikan ilustrasi akad mudharabah. Nah, berikut ilustrasinya. Bongkar, lihat kondisi toko dulu, toko online. Punya toko cuma dikerjain sendiri, usaha sendiri, kayaknya kurang pas dia. Harusnya ada partner kerja nih. Nanti kalau partner kerja kan bisa kerjasama, terus bisa bagi hasil nanti setengah-setengah, 50%, 50%. Oke, lihat dulu di komponennya. Kurang ini sih, apa ya, produknya kurang, harus ditambah. Terus punya teman bisa desain nih, desain, terus harus nyewa model juga ya, tokonya tambah menarik. Oh ya, waktu itu kan saya sudah bincang-bincang sama Anji juga sih, dia juga pintar desain, orangnya juga ganteng juga sih. Biar komplit dia aja yang gak saya ajak kerjasama. Oke, saya hubungi dulu lah. Ya, semoga aja di rumah, terus mau diajak kerjasama. Oke, ayo Pak Tasji. Oke, mau dari rumah langsung aja ke rumahnya Haji. Susah. Oke, kita refresh dulu. OTW rumahnya Haji. Hasilnya ada, Bu? Ada. Enak amat. Ya. Sing tak masuk iki mulakno kuwi lho. Ayo duduk sini, duduk sini. Jadi kita ngobrol santuy, yang kita sudah japri di via WhatsApp tadi kan terkait dari toko online saya nih. Terus saya itu bangun toko online itu sendirian. Nah, kalau kesendirian itu biasanya tuh saya kesulitan, pasti ada kegiatan lain. Terus untuk ngurus usaha-usaha ini jadi agak gimana ya, kurang cepat lah untuk pertumbuhan keuntungan, jadi profitnya itu kurang. Nah, kalau saya ajak kerjasama, terus kamu tuh kan ahli di bidang desain, ya kan, di bidang desain, terus nanti kan bisa buat desain seperti kaos, street, terus jaket dan sebagainya. Dan tidak itu juga, kamu kan juga pintar nih kalau foto model gitu. Nah, gimana untuk tawaran kerjasamanya? Baik, saya bisa San kalau gitu. Itu nanti gimana
bagi hasilnya atau sistemnya itu gimana? Oh, kalau bagi hasilnya tenang aja sih, jangan khawatir lah. Kalau sistem bagi hasilnya nanti 100%, jadi dibagi setengah-setengah. Kamu 50%, saya 50%. Nah, tapi modalnya tuh dari saya. Terus kamu yang istilahnya pengelola dari usaha saya gitu. Bagaimana? Bisa. Mantap. Oke, nanti saya liatin dulu ya untuk toko saya. Nah, saya lihat, kita perlihatkan dulu tokonya. Maaf nih, berantakan. Sans. Bentar ya. Nah, ini kan toko saya nih. Ini kan produknya masih sedikit. Nah, kamu kan ahli di bidang desain. Nah, saya tuh punya ide kalau nanti tuh kita buat desain tuh kaos. Ini kan masih terkait dengan masker ya. Di toko saya ini masker, nanti ditambah kaos atau jaket dan lain sebagainya. Nah, sedikit demi sedikit kita bangun usaha ini gitu. Dengan bagi hasil tadi, terus terkait pembagian kerja, jadi saya bagian modalnya, terus si Aji sebagai pengelola gitu. Terus untuk bagi hasil kan tadi udah 50%. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita kerjakan sekitar seminggu-minggu ini ya. Soalnya tuh saya tuh ada kegiatan lain. Jadi kita ketemu lagi pas hari, kan ini hari Senin. Nah, nanti ketemu hari Senin lagi. Gimana? Kita bicarain lagi terkait usaha tersebut. Nanti kita langsung adain proses desain. Nah, nanti saya juga udah punya kenalan fotografer. Nah, itu ya lumayan lah, budgetnya agak miring. Nah, nanti kita bisa di sana aja fotonya. Gimana? Bisa. Kerjasamanya Ji ya. Terima kasih. Ji. Jadi ini Ji, terkait usaha kita itu dapat keuntungan profit. Nah, alhamdulillah dari modal kita itu menghasilkan keuntungan yang lebih. Nah, di sini saya mau bagi hasil terkait perjanjian kita tadi waktu itu ya. Itu kan 50%. Nah, jadi ini untuk hasil dari usaha kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga makasih ya.